pasti ya. Di episode Bisik kali ini bersama saya Adinda Kaila yang akan menemani bincang-bincang kali ini ya. Sudah hadir bersama saya yaitu dari Dokter Yan Wisnu. Halo dok, Halo apa Mbak, kabar? baik. Alhamdulillah ya dok ya. Eh, kita mau tanya-tanya sedikit nih tentang dokter, boleh ya dok ya? Mungkin Boleh, pemirsa silakan. di rumah juga Silakan. penasaran ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Dokter Wisnu itu kabarnya salah satu dokter di Rumah Sakit Karyadi. Iya, Betul, benar. betul. Kalau boleh tahu tuh spesialis apa ya dok? Saya spesialis bedah konsultan onkologi. Namanya sedikit rumit ya dok ya. Tuh, kalau bisa dijelasin nggak sih apa sih itu? Jadi spesialis bedah, tapi yang khusus penanganan kanker. Oh kanker. Kanker atau tumor Itu dan di sejenisnya, ya. di semua bagian tubuh ya berarti ya dok ya? Iya, di seluruh bagian tubuh, tapi kalau mengoperasinya tidak seluruh. Ada bagian-bagian lain itu yang ke konsultan lain, ada yang lain gitu. Oh, itu spesialis kanker ya, ya dok ya bener ya. Terus tuh kabarnya nggak cuma dokter nih, nggak cuma jadi dokter di Rumah Sakit Karyadi itu Dokter Wisnu itu juga merangkap menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ya dok. Iya, betul. Wah, itu Betul. bagi waktunya emang sedikit itu ya dok ya. Iya. Wah, itu sebenarnya tuh impian saya itu dok. Pas SMP, SMA itu pengen banget masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro itu, tapi belum bisa ya. Sedikit susah emang ya dok ya. Jalur suksesnya berbeda. Nah, bener. Jalur suksesnya berbeda ya Nanti dok ya. jalur suksesnya ada sendiri. Amin, amin, amin. Mungkin pemirsa di rumah juga nanti jalur suksesnya beda ya, beda-beda ya dok ya. Oke, mungkin langsung aja masuk ke pertanyaannya ya dok ya. Saya tuh mau tanya, apa sih MBK, MBKM itu? MBKM itu kan proyeknya Bapak Mendikbud yang sekarang, Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem. Itu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, singkat kepanjangannya kan itu. Jadi itu intinya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenyam pendidikan di luar prodinya, bahkan di luar institusi pendidikannya, jadi di luar universitasnya, di luar akademinya. Oh berarti lintas gitu ya itu? Lintas. Jadi dia bisa mengenyam pendidikan tidak semata-mata di kurikulum yang sudah diberikan di prodinya. Jadi dia bisa mengenyam pendidikan di kurikulum di luar prodinya, bahkan di luar institusinya. Oh berarti ya. Tujuannya untuk memperkaya pengalaman praktek, mungkin demikian. Jadi memang benar ya, banyak banget nanti pengalamannya ya dok ya. Jadi nggak cuma di lingkungan kampus aja ya dok ya. Mungkin kan ya yang tadi ada MBKM itu kan membuat mahasiswa itu menjadi lebih gimana ya, kayak berpikirnya tuh luas gitu ya. Betul. Nggak cuma di jurusan atau prodi itu aja ya dok ya. Betul. Kalau berminat bisa banget nih pemirsa ya. Oke. Selanjutnya tuh apa sih kegiatan MBKM proyek kemanusiaan itu? Ya, proyeknya kalau bisa banyak ya, bisa banyak hal, bisa ada 7 atau 8 proyek MBKM itu. Bisa dari riset, ya riset juga ada. Kemudian entrepreneurship seperti itu juga ada. Ada beberapa hal. Salah satunya yang kita canangkan itu proyek kemanusiaan. Oleh PMI Kota Semarang itu MBKM proyeknya kemanusiaan. Berarti memang lebih ke kemanusiaan ini ya untuk yang PMI itu ya. Karena kan kalau memang visi misi kegiatannya PMI itu kan memang di kemanusiaan, di penanganan kebencanaan. Jadi memang kita itu bisa dikatakan ruang gerak kita itu memang di bidang kemanusiaan itu ya. Seperti apa ya?
Kalau dikatakan ahlinya sih mungkin tidak ya, Ya. tapi intinya itu PMI itu baik kita banyak personil di PMI itu kita memang fokus kegiatannya di bidang kemanusiaan itu, jadi tidak salah bila kita yang mengembangkan proyek MBKM di bidang kemanusiaan. Ya, berarti itu mungkin memang tadi kan bukan ahlinya di bidangnya, memang Ya. bukan ahli banget, tapi kita ada di Mungkin kalau tengah-tengah ahli ada masyarakat banyak, mungkin ya. kalau kita ngomong ahli sepertinya kok Ya. berkepala besar. Kita ada di tengah-tengah masyarakat ya. Betul, kita ya. itu yang memang terjun di tengah masyarakat. Ya, pasti yang di tengah masyarakat tuh PMI, apalagi di PMI Kota Semarang tuh kalau misalkan apa saja ya bisa ya, tinggal di calling tuh PMI Kota Semarang, dan bisa banget follow Instagramnya PMI Kota Semarang dan semua sosial medianya ya. Namanya sama, PMI Kota Semarang. Gitu. Nah, proyek kemanusiaan MBKM itu kapan berjalannya ya, Dok, kalau boleh tahu? Sebenarnya kita sudah mulai rancang itu di awal tahun ini. Awal tahun 2020. Tapi mungkin nanti mulai kita giatkan gitu ya. Kita masifkan itu di semester depan ini. Jadi semester gasal ya. Iya, ganjil. Ini gasal di 2021 2022 ya. 2022 2023. Iya, semester gasal ya. Semester Yang gasal mulai lagi. semester depan. Jadi udah mulai dibuka gitu ya, atau Tapi udah mulai sudah berjalan? mulai kita yang masifkan, mulai digiatkan. Karena kemarin sudah kita coba di semester lalu. Itu kita sudah bikin satu proyek kemanusiaan MBKM PMI Kota Semarang itu di masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Kelut. Erupsi Gunung Kelut. Di Jawa Timur, jadi bahkan kita sampai ke sana. Jadi di bulan April tahun lalu itu kita kirim satu tim MBKM. Artinya tim MBKM itu apa? Melibatkan mahasiswa, lintas prodi, Untuk membuat proyek. itu Proyeknya ya, adalah proyek kemanusiaan. BOS itu tentang pengadaan air bersih. Yang di Karena kan di Lumajang itu ada satu desa yang terdampak sehingga karena erupsi jadi kekurangan suplai air bersih. Jadi dampak dari erupsinya itu. Maaf ya, koreksi, Gunung Semeru. Maaf, ya Gunung Semeru, maaf. Gunung Semeru. Iya, Gunung Semeru. Gunung Semeru. Jadi ada masyarakat yang terdampak pengadaan air bersih, sehingga kita ada dari prodi teknik sipil ya contohnya, yang membuat pipanisasinya. Kemudian ada psikologi yang mentreatment masalah psikologi keluarga dan masyarakat yang terdampak. Anak gitu ya. Jadi begitu. Jadi maksud dari MBKM kemanusiaan itu, dan MBKM itu harus lintas prodi. Nggak boleh sama berarti setiap tidak hanya seperti sama, berarti. Mbak Dinda ini dari prodi mana, Mbak? Saya dari ilmu komunikasi. Jadi nanti Mbak Dinda harus ngajak temennya yang lintas prodi. Dari prodi, lintas prodi. Supaya kita ketika membuat proyek kemanusiaan itu komprehensif istilahnya. Komprehensif. Jadi ada faktor teknisnya, ada aspek teknisnya, ada aspek psikologisnya, ada aspek sosialnya, bisa saja ada aspek ekonomi gitu nanti gitu. Jadi proyeknya begitu maksudnya. Nanti kayak satu proyek itu melingkupi semua hal. Ya, jadi mengajar mahasiswa untuk bekerja bersama-sama tim, kemudian melatih kemampuan manajerialnya ya, melatih kemampuan kepemimpinannya, melatih kemampuan organisasinya gitu. Nanti langsung terapan di masyarakat itu nanti. Jadi memang kita tuh di MBKM ini memang benar-benar terjun ya, harus terjun karena ada membuat proyek real ke masyarakat. Sangat iya. Yang dibuat langsung sama mahasiswa itu ya melalui program MBKM ini. Sangat banget. Itu tuh benar-benar sangat membantu banget ya, Dok ya. Mungkin ya terutama yang untuk bencana-bencana yang terdampak bencana gitu, terus tim dari MBKM itu bisa terjun langsung, itu sangat meringankan itu pasti ya. Tim SAR mungkin bisa sangat meringankan tim SAR. Ya. Kalau misalkan output
output manfaat apa yang diharapkan dalam kegiatan MPKM ini? Yang jelas outputnya yang pertama mahasiswa, karena dia belajar langsung terjun ke masyarakat. Mungkin maksudnya Bapak Nadiem Makarim itu kan mahasiswa itu tidak hanya belajar teori gitu loh, tapi belajar langsung terjun ke lapangan, kemampuan aplikasi di lapangan itu yang diperkuat gitu, yang dimaksud demikian. Kemudian yang kedua tentu dampak yang diharapkan ke masyarakat sendiri. Jadi balik lagi ke masyarakat itu ya, mendapatkan pelayanan yang terbaik dalam hal kemanusiaan ya. Dan proyeknya kemanusiaan itu tidak hanya kebencanaan, banyak. Kita punya MPKM ini punya 7 modul. Kita sudah buat modul ada 7. Contohnya ya modul kesehatan remaja, modul untuk contohnya pada penderita maupun keluarga yang menderita HIV/AIDS. Itu ada modulnya. Ya. Terus ada modul kesehatan pengenalan kebencanaan di keluarga. Ada pengenalan kebencanaan di lingkungan masyarakat. Itu ada modul-modulnya. Modul itu seperti ya kalau kita kuliah itu kan ada modulnya ya. Iya. Ada modulnya. Nanti mahasiswa ingin misalnya Mbak Dinda dan beberapa teman gitu 10 itu lintas prodi ingin di modul misalnya modul kesehatan remaja gitu, nanti dibikin proyek, kita bikin proyek apa, misalnya proyek apa ya, misalnya di bidang remaja, membuat organisasi remaja, kemudian kita membantu mereka memfasilitasi yang seperti itu. Baik, ini yang mungkin yang terakhir ya, yang pemirsa di rumah itu kepo. Bagaimana cara mengikuti proyek MBKM ini? Ya. Buat mahasiswa-mahasiswa di rumah pasti pengen banget setelah mendengar cerita dari Dokter Wisnu itu pasti. Gimana caranya mengikuti? Ya, pasti MBKM? Nanti ada di dalam web. Nanti ada hotline di sini ya. Baik ya, di bawah gitu ya. Nggak ada hotline-nya. Nanti silakan adik-adik, mas-mas, mbak-mbak itu mendaftar di hotline. Bisa kalau kepo tanya dulu kan, tanya supaya jelas manfaatnya buat Anda apa gitu. Kalau sudah mudah-mudahan nanti sudah mantap, kemudian lakukan registrasi. Dan nanti kita memfasilitasi kok supaya bisa dimasukkan dalam penilaian, dimasukkan di SKS-nya gitu kan. Pasti itu nanti bisa dikonversi. Bisa ya, Bu. Jadi tetap bermanfaat, fleksibel sekali. Dihitung sebagai SKS pendidikan dan memberikan manfaat baik mahasiswa maupun nanti ke masyarakat. Untuk mahasiswa pasti nanti akan dapat bekal pengalaman yang luar biasa lah. Tuh dari Dokter Rian Wisnu ya. Buat mahasiswa di rumah tuh boleh banget nanti daftar ya, Dok ya. Iya. Oke. Terima kasih ya Dokter. Ya, terima kasih. Udah mau berbincang-bincang dan datang ke PMI Kota Semarang. Nah, pemirsa di rumah jangan lupa follow sosial medianya PMI Kota Semarang. Semua namanya PMI Kota Semarang. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Rian Wisnu selaku pengurus PMI Kota Semarang dan juga dosen dari Fakultas Kedokteran Undip dan juga dokter dari salah satu rumah sakit Semarang yaitu Rumah Sakit Karyadi. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya PMI Kota Semarang dan follow semua medsosnya namanya PMI Kota Semarang. See you.